Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma. Kepada warga cabang Muhammadiyah Wedi yang saya hormati, marilah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengikuti pengajian rutin Muhammadiyah cabang Wedi kerjasama antara Majelis Tabligh bersama dengan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wedi. Adapun untuk Ustadz pada kesempatan malam hari ini adalah beliau Bapak Widodo SPD, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Wedi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Saudaraku warga Muhammadiyah cabang Wedi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia nikmatnya kepada kita, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain, utamanya nikmat yang paling berharga buat kehidupan kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga Allah tetap memberikan keteguhan iman dan Islam, memberikan keistiqomahan kepada kita, tetap iman dan Islam sampai akhir hayat nanti. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini pertama saya berwasiat khususnya pada pribadi saya dan pada para jamaah pada umumnya, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita serta meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dengan segenap kemampuan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang dapat kita ambil hikmah. Pada suatu malam ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang mengadakan perjalanan melewati sebuah gurun pasir, beliau bertemu dengan sekelompok kafilah yang di dalamnya ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saat itu gelap gulita, maka masing-masing tidak bisa saling mengenali. Lalu Umar bin Khattab memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada kafilah tersebut, dari mana kalian dan hendak kemana kalian? Abdullah bin Mas'ud menjawab, min fajjin amik ila baitil atik, dari lembah yang dalam menuju Baitullah al-Atiq. Nah, jawaban ini membuat Umar mengira bahwa di dalam kafilah ini pasti ada seorang yang sangat alim,
Maka Umar bin Khattab menanyakan beberapa pertanyaan, di antaranya adalah kabar ayat Al-Quran manakah yang paling menakutkan? Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, membaca surat An-Nisa ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasyira. Yang artinya, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kabar yang menakutkan dari ayat ini, kabar yang pertama adalah kalimat laisa bi amaniyikum. Pahala itu bukanlah menurut angan-anganmu. Jadi mereka, para sahabat ini, sangat khawatir jika sebagian amal atau bahkan seluruh amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka ini adalah golongan terbaik dari umat ini, generasi terbaik dari umat ini, para sahabat. Saudaraku, maka sudah selayaknya kalau kita ini harusnya lebih takut, lebih khawatir. Jangan-jangan kebaikan yang telah kita lakukan selama ini di sisi Allah jauh dari angan-angan kita. Saudaraku, kelak ada orang yang kecele, merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya, ternyata di sisi Allah semuanya tidak diterima. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang artinya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan maksud dari orang merugi dalam ayat ini adalah, inilah hasil amalan yang bukan diperuntukkan Allah, atau tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka mari kita introspeksi diri, kita bermuhasabah terhadap amal yang telah kita lakukan selama ini. Liman a'mal, untuk siapa saya beramal? Wa kaifa a'mal, dan bagaimana saya mesti beramal? Pertanyaan yang pertama, untuk siapa saya beramal? Jawabannya adalah saya beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pertanyaan yang kedua, bagaimana saya mesti beramal? Jawabannya adalah harus dengan muttaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus mengikuti sunnah. Sebab Rasulullah bersabda, waman amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dariku, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu kabar yang menakutkan yang pertama dari ayat tadi. Kemudian kabar yang kedua, kabar yang menakutkan yang kedua dari ayat tersebut adalah pada kalimat man ya'mal su'an yujza bihi, yang artinya barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu.
Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana akan ada keberuntungan setelah ayat ini? Maka setiap dosa yang kami lakukan, maka kami akan dibalas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Bukankah kamu pernah sakit? Bukankah kamu pernah kelelahan, bersedih? Bukankah kamu pernah mengalami ditimpa cobaan?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Maka itu semua adalah balasan bagi kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini ada kabar yang melegakan, di mana setiap kesusahan dan penderitaan sekecil apapun yang dialami oleh seorang muslim, maka itu menjadi kafaroh, menjadi penebus dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka marilah di dalam mengarungi kehidupan kita ini, mari kita isi dengan amal soleh yang dilandasi dengan niatan yang ikhlas karena Allah SWT. Pada akhirnya kita berdoa semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.